Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita bisa merasakan pagi hari yang berbahagia ini, dan juga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat subuh, ya tentu di rumah kita masing-masing. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga untuk seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah di dalam berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, ayat-ayat Ramadan, di mana di pertemuan yang lalu kita telah masuki ayat ke-186 dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaknya dia memenuhi seruanku, atau maka hendaknya dia meminta ijabah dariku, dan hendaknya dia beriman ya kepadaku, la'allahum yarshudun, agar dia mendapatkan petunjuk. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Ramadan dan doa memiliki korelasi yang sangat kuat, karena ayat ini terletak di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa ini mengisyaratkan Ramadan adalah syahrul du'a. Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyak doa. Dan di waktu yang sama, doa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih dekat dengan ijabah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam ayat ini mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, maka aku dekat. Dan tentu di sini kedekatan secara maknawi, ya, kedekatan secara
maknawi sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau, qaribun ma'a uluwih. Ya, Allah Subhanahu wa taala dekat. Ya, bersama dengan itu tetap melekat sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'a uluwihi ala arsyihi. Allah dekat namun Allah tetap berada di atas ketinggian, di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu muhitun bikulli syai', karena sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Wal muhitu bikulli syai'in huwa qarib, dan yang meliputi segala sesuatu ini memiliki makna kedekatan. Wa in kana ba'idan fi 'uluwihi subhanahu wa ta'ala, sekalipun Allah Subhanahu wa taala jauh di atas ketinggian, kita di bawah bumi, sementara Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya muhitun bikulli syai', Allah itu meliputi segala sesuatu, meliputi seluruh makhluknya. Sehingga dari sinilah ya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu dekat, karena Allah meliputi seluruh makhluk. Sedangkan Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan li'annahu ta'ala ar-raqib. Ya, tidak beda jauh dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Bahwa dimaksud dekat di sini karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memantau kita. Asy-Syahid, Allah menyaksikan seluruh gerak-gerik kita. Al-Muttali' 'ala sirri wa akhfa, yang selalu memperhatikan ya apa yang disembunyikan ya, dan apa yang tertutupi dan apa yang dirahasiakan. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu pandangan-pandangan mata mana yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati tersebut. Fahuwa qaribun aidan min da'i, maka dia dekat dengan orang-orang yang berdoa kepadanya bil ijabah, dengan mengijabah doa tersebut. Jadi ini maksud dari fa innallaha qarib, ya sungguhnya Allah dekat, atau fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat dengan hambaku, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, Allah memantau gerak-gerik kita. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di balik hati kita. Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Sehingga Allah sekalipun jauh di atas arsy, tapi ya, ia dekat dengan hambanya. Jadi sifat ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah doa kita, dan doa itu pasti terdengar. Karenanya di kalimat selanjutnya dalam firman Allah tabaraka wa taala ini, Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa idza da'an, kalau dia berdoa kepadaku. Subhanallah, Allah di sini mengulang kata doa itu 3 kali, ikhwah. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani, aku mengijabah doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. 3 kali diulang kata doa dalam potongan kalimat ini. Dan bahkan secara zahirnya ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang berdoa, Allah nggak mengatakan ujibu da'watal mu'minin idza da'ani. Allah tidak mengatakan aku menjawab doa orang yang beriman jika dia berdoa kepadaku. Allah mengatakan ujiba da'watad da'i, aku mengijabah seluruh doa yang dipanjatkan oleh orang-orang berdoa. Jadi terkesannya apakah yang berdoa mukmin ataukah fasik, ya, ataukah dia makan yang halal saja, atau dia juga mencampur makanan dengan makanan yang haram atau syubhat, itu semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun nanti ada pembahasan tentunya tentang hal-hal yang menghalangi seorang itu diijabah doanya oleh Allah. Ya, ternyata memang ada beberapa penghalang doa, tapi terkesan ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang hamba itu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul harus membangun optimismenya tatkala dia berdoa. Nggak boleh pesimis.
Ya, kira-kira diijabah gak ya? Mungkin gak ya Allah mengijabah doa saya? Saya ini berlumuran dosa, saya ini enggak. Allah mengatakan ujibu da'watad da'i. Allah mengijabah doa orang yang berdoa. Allah nggak mengatakan Allah mengijabah atau aku mengijabah doa orang-orang yang nggak pernah terjerumus pada maksiat, orang-orang yang tidak bergelimangan dosa. Enggak. Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa, gimana pun karakternya, sementara dia masih mau berdoa. Idza da'an, yang penting dia berdoa. Maka ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang berdoa khususnya di bulan Ramadan, dia mungkin katakan, ini udahlah penyakit nggak akan sembuh, udah deh saya memang bukan potensinya di sini, doa aja udah. Kenapa harus pesimis? Ya. Kenapa harus pesimis? Berdoa aja udah kepada Allah, dan optimis ketika kita berdoa, lihat jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya, karena beliau mengatakan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan la yukhibu du'a da'in. Allah itu enggak akan mengabaikan doa hambanya, enggak. Jadi datang doa kepada Allah, ini doa orang yang enggak soleh, ini doa orang yang enggak pernah sedekah, ini doa orang yang durhaka sama orang tua, enggak akan disia-siakan doa itu. Wala yashghaluhu anhu syai', dan Allah enggak akan tersibukkan karena doa seorang hamba. Enggak ada yang bisa menyibukkan Allah. Ya, yang doa juga udah banyak, kayaknya saya enggak bakal diijabah. Ya, kerepotan mengijabah doa yang lain. Ta'ala Allah amma yasifun. Ya, ini prasangka mereka aja. Allah nggak akan pernah sibuk jawab doa kita. Ya, Allah nggak akan pernah sibuk menjawab doa kita. Lawang dalam hadis qudsi kan Allah mengatakan, ya, kalau seandainya yang pertama kali, makhluk yang pertama kali sampai yang terakhir kali itu berdiri di sebuah puncak, ya, lalu semuanya masing-masing berdoa menyampaikan hajatnya, itu nggak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, jadi Allah nggak akan tersibukkan dengan apapun itu. Bal huwa sami'ud du'a. Akan tetapi Allah itu maha mendengar seluruh doa. Sampai pasti kepada Allah. Nggak mungkin nggak sampai. Wa fihi targhib fid du'a. Dan ini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallah, di sini mengandung motivasi agar kita ini tadi optimis ketika berdoa. Wa annahu la yadhi'u ladaihi ta'ala. Dan sungguhnya Allah nggak akan menyia-nyiakan doa dari hambanya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu qal, beliau bersabda, innallaha ta'ala la yastahi an yabsuta al-'abdu ilaihi yadayhi yas'aluhu fiha khairan fayarudduhuma khaibatain. Sesungguhnya Allah itu benar-benar malu, dan tentu sifat malu di sini yaliqu bi jalalih, sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan malunya makhluk gitu ya. Tapi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mesti menetapkan ya sifat yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mentakwilnya atau mentahrifnya, ya, atau mengingkarinya. Ya, mengingkarinya. Ya, kita menetapkan Allah itu punya sifat malu, tapi sifat malu Allah berbeda dengan makhluk. Jangan dibayangkan. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar malu ketika hamba itu menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya, kemudian kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya tersebut, ya, kebaikan-kebaikan, fayarudduhuma khaibatin. Lalu Allah kembalikan kedua tangan yang telah memohon itu nol. Ya, Allah malu, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, hamba itu ngangkat kedua tangan, terus ketika hamba itu menurunkan tangannya, nggak ada yang tersisa, nggak ada yang Allah berikan, nggak, pasti Allah berikan. Nah, hanya saja memang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba itu harus paham bahwa cara Allah mengijabah doa itu tidak seperti apa yang diinginkan. Jadi Allah itu ketika mengijabah doa, bukan apa yang kita inginkan atau apa yang diinginkan hawa nafsu kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita,
maka sudah barang tentu ini berkaitan dengan kemaslahatan kita. Dan apa yang kita inginkan kan belum tentu menjadi kemaslahatan buat diri kita. Kita pengennya jadi ini, kita pengennya berhasil di sini, belum tentu baik buat kita. Belum tentu maslahat buat kita. Nah, yang perlu dicamkan oleh seorang hamba bahwa ketika Allah menjawab doa, Allah akan menjawab doa tersebut sesuai dengan kemaslahatan kita. Ya, karenanya di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bida'watin laisa fiha ithmun." Tidak ada satupun hamba yang berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan sebuah doa di situ tidak terkandung dosa. Ya, jadi dosanya nggak ada, doanya tidak ada unsur dosa. Wala qati'atu rahim, dan tidak ada unsur memutuskan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi khisal, kecuali pasti Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Salah satu dari 3 cara. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Ya, yang pertama, Allah segerakan jawabannya. Allah bayar lunas, Allah bayar kontan. Tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya, Allah bayar kontan doanya di dunia. Dia pengen apa? Allah kabulkan. Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah simpen, Allah nggak kabulkan di dunia. Tapi Allah melihat kayaknya lebih maslahat. Bukan kayaknya, pasti. Hamba ini lebih maslahat kalau doanya nanti dijawabnya di akhirat. Maka Allah jawab nanti di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba tersebut dari keburukan yang harusnya menimpanya karena doa yang tadi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gunakan doa yang selama ini dia panjatkan, belum dia lihat ijabahnya. Dia doa gitu kan, tapi dia belum lihat ijabahnya secara real. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala simpan doa itu untuk suatu hari Allah jadikan itu sebagai kafarah, tebusan bagi keburukan yang harusnya menimpa dirinya. Jadi kalau Allah takdirkan hari ini kita tidak terkena wabah gitu ya, hari ini kita sehat walafiat, maka ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi efek dari doa yang kita sering panjatkan kepada Allah. Jadi demi Allah saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada ruginya kita berdoa sama Allah. Gak akan ada ruginya. Ya, doa aja, doa. Apalagi saat wabah seperti ini, doa. Ya, dan terus optimis. Sekarang kita belum lihat ijabahnya, mungkin nanti. Nanti juga enggak, mungkin lagi nanti. Terus aja sampai di akhirat kita akan melihat apa yang akan Allah berikan untuk kita. Tapi yang pasti Allah akan mengijabah doa hamba. Itu kepastian. Tentunya dengan catatan ketika hamba itu tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi diijabahnya doa tersebut. Karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kullu 'abdin ustujiba lahu." Setiap hamba itu pasti diijabah. Dalilnya mana? Ayat ini. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku menjawab seluruh doa orang-orang yang berdoa tanpa melihat latar belakangnya jika dia masih mau berdoa kepadaku. Maka kata Ibnu Abbas, kullu abdin da'a ustujibalah. Setiap hamba yang berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana alladhi yad'u bihi rizqan lahu fid dunya a'tiyahu. Kalau seandainya dia panjatkan kepada Allah adalah rizki, maka pasti Allah kasih rizkinya di dunia. Tadi disegerakan. Wa illam yakun rizqan lahu fid dunya dzukhira lahu fil akhirah. Ya, tetapi kalau seandainya rizki yang di dunia dia nggak dapetin dari Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala simpan buat dia rizkinya di akhirat nanti. Bagi yang belum punya rumah hari ini, dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, saya minta rumah supaya saya diberikan kelapangan, keluarga saya nyaman. Enggak Allah kabulkan di sini rizki tersebut, nanti rumah di surga. Yang berdoa kesehatan, ya Allah, saya udah lama sakit, saya belum sembuh juga, sembuhkan ya Rabb, angkat penyakit ini.
Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dan ternyata dia belum lihat jawaban doa dia berupa rizki, kesehatan. Berarti nanti Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia keselamatan di akhirat. Dan siapa yang belum melihat diijabahnya doanya ketika dia memanjatkan kepada Allah agar diberikan rizki berupa anak yang saleh, dan sampai sekarang dia belum punya anak, dan dia berdoa kepada Allah supaya ya Allah berikanlah aku keturunan, berikan aku keturunan. Jangan pernah berhenti berdoa itu. Jangan pernah berhenti. Terus panjatkan doa tersebut dengan optimisme. Dan setelah itu mari kita lihat jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak di dunia maka nanti di akhirat. Dan ingat konsep di dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan apa yang akan kita dapetin di akhirat itu jauh lebih baik berkali-kali lipat, dan dia jauh lebih kekal. Ya. Adapun yang di dunia sementara. Antum mendapat kesehatan di dunia sementara. Besok kan sakit lagi. Antum dikasih rumah di dunia sementara. Antum akan tinggalkan rumah itu. Antum diberikan keturunan di dunia, antum akan meninggalkannya. Atau dia akan meninggalkan antum. Tapi yang di akhirat, khairun wa abqa. Dia jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Khwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus dibangun oleh seorang hamba ketika dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus husnuzan. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu bergantung atau sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Jadi optimislah ketika berdoa, meskipun kita nggak melihat ijabahnya, karena suatu hari Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah doa kita tersebut, kecuali memang ada beberapa hal yang kita lakukan, ya, dan itu merupakan penghalang dari doa-doa tersebut. Dan insya Allah berkaitan dengan hal ini, yaitu penghalang-penghalang doa diijabah, insya Allah ta'ala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.